Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa lagi dengan channel kami Berbagi Makna 7. Dan pada siang hari ini kami ingin menyampaikan salah satu judul dari Chamber Studium General yang kami tujukan kepada seluruh sivitas akademika di seluruh Indonesia, lebih terkhusus lagi kepada pemuda dan pemudi, juga para sarjana, dan lebih terkhusus lagi karena ini adalah studium general, adalah buat adik-adikku, anak-anakku yang sekarang sedang menjalani kuliah di kampusnya masing-masing. Semoga apa yang kami bagikan saat ini bisa melengkapi apa yang Anda telah terima mata kuliah dari dosen-dosen Anda. Nah, kenapa kami dari kaum praktisi itu merasa perlu memberikan sumbangsih sedikit pengalaman yang saya alami dan sedikit pengetahuan yang kami ketahui untuk melengkapi bekal Anda ketika Anda terjun di dunia nyata untuk mengarungi kehidupan dan penghidupan Anda. Judul yang akan kami bagikan hari ini adalah mengenai Finance and Social Engineering. Yang saya singkat adalah FISOS. Engineering. Ini adalah sebuah singkatan, yaitu finance. Anda mahasiswa-mahasiswi juga kenal istilah finance. Dan di jurusan Anda biasanya juga ada jurusan sosial. Nah, Finance and Social Engineering ini yang saya sebut adalah FISOS Engineering. Kenapa kaum praktisi seperti kami merasa berkewajiban untuk memberikan sumbangsih kepada adik-adik student, mahasiswa? Karena berdasarkan pengalaman yang saya alami dan pengetahuan yang kami ketahui, ketika kita mendapatkan ilmu dari kampus, yaitu ilmu-ilmu yang sangat berguna, dan Anda tidak boleh mencampakkannya, justru harus memahami secara in-depth atau mendalam. Tetapi menurut pengalaman, penglihatan, dan pemaknaan kami, ketika kita berada di kampus, keluar sebagai sarjana, kita itu baru memperoleh, kalau dalam anyaman tekstil itu, baru memperoleh lusinya, atau dalam bahasa Inggris adalah disebut baru wrap. Nah, dunia praktisi harus melengkapinya dengan fungsi sebagai anyamannya, yang istilahnya adalah weave. Jadi ini adalah lusi, dan ini adalah anyaman. Atau dalam istilah ini adalah pakan. Nah, ini reason kami kenapa kami merasa berkewajiban untuk mengisi atau mendampingi ilmu-ilmu yang telah Anda peroleh, karena Anda waktu di kampus mendapatkan lusi,
dan kami dari dunia praktisi akan memberikan anyamannya sehingga Anda nanti akan menjadi sarjana yang siap pakai, tidak hanya sekedar siap latih, karena Anda akan menjadi ibarat kain adalah kain yang sudah lengkap, teguh, dan sangat bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Hal lain yang ingin kami sampaikan mengenai finance engineering ini, FISOS engineering ini, bahwa suatu hal yang sangat penting, para teknokrat itu untuk melakukan engineering atau dalam bahasa umumnya adalah rekayasa-rekayasa, terutama rekayasa-rekayasa yang berguna dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Jadi istilah engineering, orangnya itu disebut engineer, yang dalam bahasa Indonesianya adalah disebut insinyur. Ternyata bahwa yang perlu di-engineeringi, perlu direkayasa, itu bukan rekayasa hal-hal yang sifatnya teknis. Misalnya rekayasa listrik, elektro atau electrician. Direkayasa menjadi kulkas, menjadi sound system, menjadi air conditioner, dan sebagainya dan sebagainya. Rekayasa mechanical, yaitu hal-hal yang sifatnya mekanis di engineeringi menjadi mobil, motor, pesawat, dan lain sebagainya. Dan rekayasa yang lain yang bersifat teknis untuk mengurus benda-benda mati seperti logam, plastik, kabel, kaca, dan lain sebagainya, direkayasa menjadi instrumen atau alat bantu kehidupan kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Jadi ada rekayasa teknis yang bersifat rekayasa mechanical, rekayasa electrical, rekayasa electronian, dan rekayasa-rekayasa fisik yang lain. Nah, di samping rekayasa-rekayasa jenis yang begitu, tidak kalah pentingnya yaitu rekayasa sosial. Nah, antara rekayasa sosial dan rekayasa teknis ini, dua-duanya sangat penting. Misalnya, yang kami berikan judul hari ini adalah FISOS Engineering, yaitu gabungan antara rekayasa finance dan rekayasa sosial digabung menjadi satu. Istilah saya adalah dirujak menjadi satu, menjadi rujak yang nikmat. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita di Indonesia telah mengenal salah satu lembaga bisnis yang bernama koperasi. Di koperasi itu ada orang dan ada uang. Nah, itulah salah satu bentuk rekayasa sosial dan rekayasa finance yang saya sebut adalah finance and social engineering, yaitu rekayasa kondisi uang dan rekayasa kondisi sosial yang ada di dalam lembaga tersebut untuk di-engineeringi bagaimana organisasi bisa memberikan manfaat khususnya bagi
anggotanya. Contoh yang lebih besar dari koperasi yang selama ini kita kenal adalah bantuan-bantuan dunia atau bantuan dari sebuah negara ke sebuah negara. Sebagai contoh, kita telah mengenal dulu seperti apa negara yang bernama Ethiopia. Tetapi ada beberapa negara yang membantu finance kepada Ethiopia, sehingga rakyat Ethiopia menjadi rakyat yang berdaya, terutama meningkatkan daya belinya. Jadi dengan bantuan dari sebuah negara dalam bentuk investasi yang membuka lapangan kerja seluas-luasnya, akhirnya rakyat memiliki lapangan kerja yang banyak. Ketika mengisi lapangan kerja, akhirnya rakyat menjadi rakyat yang berdaya, khususnya berdaya beli. Sehingga rakyat dari sebuah negara tersebut mampu mengimpor barang-barang dari luar, dan negara yang tadinya membantu dalam rekayasa finance social engineering ini juga akan mendapatkan benefit karena barang-barangnya laku atau terjual di negara yang tadinya tidak memiliki atau minim daya belinya, sekarang daya belinya menjadi meningkat. Itu dua contoh yang bisa saya sajikan dalam kehidupan hari-hari mengenai FISOS Engineering, Finance and Social Engineering. Kita kenal juga lembaga dunia yang bernama Union atau PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, juga membantu negara-negara yang kurang berdaya menjadi berdaya. Itu juga memberikan bantuan-bantuan yang merupakan penjabaran dari rekayasa finance and social. Bank Dunia juga memberikan pinjaman-pinjaman dengan bunga yang sangat murah, dengan jangka waktu yang cukup lama. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana membantu negara-negara yang tertinggal, terutama tertinggal dalam urusan ekonominya, dibantu seoptimal mungkin sehingga negara tersebut rakyatnya meningkat daya belinya sehingga bisa bergaul secara internasional dalam hubungan ekspor dan impor. Itu beberapa contoh finance and social engineering. Jadi, saudara-saudara sekalian, khususnya para student, mahasiswa dan mahasiswi, Anda telah mengenal apa itu yang disebut finance, yaitu keuangan. Anda juga telah mengenal apa itu yang disebut sosial. Nah, di dalam dunia praktek, di dalam dunia nyata, ternyata finance dan sosial ini sangat perlu untuk direkayasa, yang saya sebut adalah FISOS Engineering, sehingga menghasilkan benefit-benefit atau manfaat-manfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Hal lain yang ingin saya sampaikan dalam judul FISOS Engineering ini, yang pertama, sebelum menggabungkan antara finance dan sosial itu menjadi satu kesatuan, Anda harus mendiagnosa soal social condition-nya yang ada di sekelompok masyarakat.
Setelah melakukan diagnosa soal kondisi sosial, Anda menyiapkan kira-kira ibarat orang atau dokter mentreatment pasiennya itu, kira-kira obat apa yang mampu atau bisa diberikan untuk menyembuhkan sang pasien. Yang ketiga, dalam mendiagnosa social condition, Anda juga harus cermat. Kira-kira dosisnya seperti apa. Nah, itu dari sisi sosial. Dari sisi finance, tentu kita akan berhitung mengenai laba rugi atau income statement. Yang kedua, kita juga harus menganalisa neracanya atau balance sheet-nya. Dan yang ketiga, kita juga harus berhitung mengenai cash flow-nya. Nah, jadi sebelum kondisi sosial dan kondisi finance dari sekelompok masyarakat yang akan kita terapkan Vsauce engineering-nya, dua-duanya harus kita diagnos dulu secara tepat. Sebagai contoh, tadi yang saya sebutkan adalah koperasi. Koperasi adalah kumpulan dari orang-orang yang setara, yang mempunyai tujuan yang sama, untuk bekerja bersama-sama melakukan sebuah aktivitas. Tetapi sang leader harus paham betul. Sang pembuat sistem harus paham betul. Apa itu kumpulan dari masyarakat pengusaha kecil? Yang pernah saya sampaikan di judul yang terdahulu, bahwa pengusaha kecil bukan pengusaha besar yang berukuran kecil. Analoginya seperti bayi dan orang dewasa. Bayi itu bukan sosok manusia yang berukuran kecil dari orang dewasa. Maknanya bayi jangan dimaknai sebagai manusia kecil dari orang dewasa. Nah, proyeksi terhadap koperasi atau UKM bahwa pengusaha kecil bukan pengusaha besar yang berukuran kecil. Sama kayak tadi, bayi itu bukan orang dewasa yang berukuran kecil. Anatominya beda. UKM, pengusaha kecil, juga bukan pengusaha besar yang berukuran kecil. Sebagai contoh, di channel yang terdahulu sudah saya kupas, bahwa kalau pengusaha besar dikasih kredit 100 miliar, bukan berarti pengusaha kecil harus dikasih kredit 100 juta. Karena kebutuhan dari pengusaha kecil belum tentu sama dengan kebutuhan pengusaha besar, yang hanya bedanya mengenai jumlahnya. Jadi Pak Noto, apa yang sangat dibutuhkan oleh pengusaha kecil? Yaitu dua hal. Yang pertama adalah market garansi, adanya jaminan pasar, dan yang kedua adalah pemberian technical asistensi, guidance teknis. Sebagai contoh, Pak Asep, ini Anda bisa saya kasih order untuk membuat benda tertentu, ada 1 juta pieces. Itu jaminan pasar. Nah, untuk memenuhinya, caranya membuat barangnya adalah ABCD. Ketika Anda membuat barangnya mengikuti guidance kami ABCD, maka market yang jumlahnya 1 juta ini sudah nangkring menunggu selama Anda memberikan barangnya dengan kualitas yang benar, harga yang reasonable, dan janji waktunya yang tepat. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, atau adik-adik mahasiswa dan mahasiswi, bahwa
Dalam judul ini yang berjudul FISOS Engineering, yaitu Finance and Social Engineering, itu dua-duanya harus didiagnosa dulu. Misalnya Anda ada di sebuah komunitas, di sebuah kampung atau sebuah desa, mau mendirikan misalnya suatu koperasi tertentu, coba dianalisa dulu, diagnosa dulu kondisi sosialnya. Yang kedua, didiagnosa dulu kondisi finance-nya. Nah, setelah finance dan sosial ini kita analisa, kita diagnos secara tepat dan cermat, baru kita kombinasikan menjadi sesuatu yang bentuknya kerjasama yang merupakan hasil rekayasa dari rekayasa sosial dan rekayasa finance. Lebih mudahnya adalah FISOS Engineering ini adalah gabungan dari rekayasa uang dan rekayasa manusia. Rekayasa uang praktis, secara pengalaman kami jauh lebih mudah ketimbang mendiagnosa untuk melakukan rekayasa sosial, karena rekayasa sosial ini isinya adalah manusia, yaitu bukan benda mati, tetapi adalah makhluk yang punya jasad, nyawa, dan roh yang relatif lebih complicated untuk melakukan rekayasa-rekayasa. Hal yang terakhir, baik rekayasa sosial maupun rekayasa engineering, tolong jangan dimaknai bahwa rekayasa ini mempunyai makna siasat atau tipu-menipu atau akal-akalan. Jadi engineering, rekayasa yang kami maksud dalam hal ini adalah rekayasa positif dari kondisi sosial dan rekayasa positif dari kondisi finance atau keuangan untuk digabung menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang terlibat. Saya kira itu uraian dari kami pagi ini mengenai FISOS Engineering. Oh maaf, bukan pagi tapi ini udah siang. Jadi kepada para student, khususnya mahasiswa-mahasiswi, semoga uraian dari kami yang singkat ini bermanfaat untuk melengkapi keilmuan Anda semua untuk menghadapi kehidupan hari-hari ini dan hari-hari yang akan datang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.